Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk mata kuliah pembelajaran IPS yang berjudul Pembelajaran IPS dalam Perubahan Global. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Muhammad Nur Hidayat, yang kedua Baharudin, yang ketiga Anting Pratiwi, dan yang keempat Erica Ristaviana Putri Wahyuni. Pada bab pembahasan ada 2 poin yang dibahas, yaitu pertama, konsep dan rasional social studies secara umum. Yang kedua, problema pembelajaran IPS dalam perubahan global. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Konsep dan rasional social studies secara umum. Dalam wacana kurikulum sistem pendidikan di Indonesia, terdapat 3 jenis program pendidikan sosial, yakni program pendidikan ilmu-ilmu sosial atau IIS yang dibina pada fakultas-fakultas sosial murni, disiplin ilmu pengetahuan sosial atau PDPIS yang dibina pada fakultas-fakultas pendidikan ilmu sosial, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau PIPS yang diberikan terutama di dalam pendidikan persekolahan. Perkembangan PIPS dan PDIPS secara konseptual terkait erat pada konsep social studies secara umum, dan secara kurikuler terkait erat pada perkembangan PIPS dalam dunia persekolahan. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana karakteristik dan perkembangan PDIPS perlu dikaitkan dengan konsep dan perkembangan social studies dan konsep serta perkembangan PIPS dalam dunia persekolahan. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu sendiri. Dapat disimak dari berbagai karya akademis, antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973. Yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civis yang artinya sebagai pengetahuan kewargaan negara. Dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geograf, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah geografi untuk SPG. Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yaitu yang pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmisio dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Yang kedua, pendidikan IPS
yang diajarkan dalam tradisi sosial skans dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dalam SMU yang terkonvendensi di SLTP dan terintegrasi di SD. Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia, sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yaitu yang pertama PIPS, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial, untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Dan yang kedua, PDIPS, yaitu pendidikan dasar ilmu pengetahuan sosial untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan metapsikopedagogis dan ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan. Profesional guru IPS, PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS. Pada poin ini, kami akan membahas problema pembelajaran IPS dalam perubahan global. Poin pertama yang kami bahas adalah mengapa kurikulum IPS harus disesuaikan dengan tuntutan global. Yang kedua, problema pembelajaran IPS. Yang ketiga, materi apa yang diperlukan dalam perubahan global tersebut. Dan yang keempat, bagaimana cara mengerjakannya. Mengapa kurikulum IPS harus disesuaikan dengan tuntutan global? Dalam standar kompetensi mata pelajaran pengetahuan sosial Depdiknas dalam kurung 2003.25 dinyatakan melalui mata pelajaran pengetahuan sosial peserta didik diarahkan, dibimbing dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang baik. Menjadi warga negara dan warga dunia yang baik merupakan tantangan yang berat karena masyarakat global selalu mengalami perubahan yang besar setiap saat. Untuk itulah pengetahuan sosial harus dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemanapun peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus-menerus. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan masuknya arus globalisasi membawa pengaruh yang multidimensional. Di dalam pendidikan perubahan ini dituntut oleh kebutuhan siswa, masyarakat, dan lapangan kerja. Salah satu bentuk perubahan yang dituntut dari kurikulum IPS adalah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara global tersebut. Karena itu, melalui jalur pendidikan IPS sejak dini, peserta didik sudah harus dibiasakan berpikir global, melihat segala sesuatu dengan perspektif global. Menurut Nursid Suma Atmaja dan Kuswaya Wihardi, dalam kurung 1999.2.14, yang dimaksud dengan perspektif global adalah suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Globalisasi juga melahirkan masyarakat yang terbuka, yang memberikan nilai kepada individu, kepada hak dan kewajiban sehingga semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan menyumbangkan kemampuannya bagi kemajuan bangsa. Landasan pemikiran lainnya adalah
Karena bumi tempat yang kita huni adalah planet yang sangat unik dan berharga, untuk itulah manusia harus menunjukkan apresiasinya yang tinggi dengan penuh pengertian mengenai subsistem bumi dan dengan perilaku yang penuh tanggung jawab untuk kelestariannya. Problema pembelajaran IPS. Sesungguhnya, pembelajaran IPS yang bersifat terpadu di sekolah-sekolah tidak ada masalah, terutama tingkat satuan pendidikan SMP. Walaupun guru IPS yang ada, kurang atau tidak semua guru memiliki spesialisasi pendidikan yang lengkap. Misalnya, di suatu sekolah hanya tersedia guru IPS dari spesialisasi keahlian pendidikan sejarah atau pendidikan geografi saja, sedangkan yang berasal dari spesialisasi keilmuan pendidikan ekonomi dan sosiologi tidak ada. Hal ini seharusnya bukan menjadi masalah apabila tenaga guru yang ada memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial, bukan hanya pemahaman terhadap bidang keilmuan yang menjadi spesialisasinya semata. Menurut Atmaja, guru IPS dituntut tidak saja perlu menguasai keterampilan atau kiat untuk mendidik dan mengajar, tetapi juga memiliki wawasan vertikal, yaitu wawasan yang mendalam dan reflektif terhadap bidang studi yang diajarkannya, dan wawasan horizontal, yaitu wawasan yang melebar, yakni ramah terhadap konsep-konsep, proporsi-proporsi, dan teori-teori ilmu sosial ataupun ilmu budaya, bahkan juga ekologi. Dengan kata lain, guru IPS harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran secara terpadu diorganisasikan dengan baik, dan secara terus-menerus menyelenggarakan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menuju ke arah ini, hendaknya guru IPS memahami, melaksanakan, dan memegang teguh tentang landasan-landasan pendidikan IPS yang terdiri dari landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan landasan religius. Oleh karena itu, setiap guru IPS dituntut untuk mampu menguasai dan melaksanakan pendekatan yang mampu mendorong dan mengantarkan peserta didik untuk memperoleh integrasi dari nilai-nilai secara utuh dan bermakna. Dari masa lampau sampai masa kini, dalam pembelajaran IPS yang mereka terima, hal ini berarti mengandung maksud bahwa dalam proses pembelajaran IPS harus menerapkan pendekatan terpadu atau pendekatan multidimensional, disebut pula dengan pendekatan interdisipliner. Materi apa yang diperlukan dalam perubahan global tersebut? Tujuan bidang studi IPS tidak berfokus pada penguasaan materi IPS semata, melainkan menitik beratkan pada penguasaan kecakapan proses yang dikerjakan dalam bentuk verbal performance, sikap attitudinal performance, dan perubahan physical performance, atau adanya integrasi antara efektif, kognitif, dan motorik. Dalam kurung Sudrajat 2003.247. Materi IPS yang dibelajar mengajarkan haruslah memiliki kualitas untuk dapat bersaing secara internasional dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di era perdagangan bebas, karena dapat dikembangkan kompetensi. Dalam hal ini, dalam kurung PIPS, dikembangkan kompetensi sosial yang dapat mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup dengan berbagai keterampilan dan kecakapan, atau juga bisa disebut dengan life skill, sehingga mampu bersaing dan menang dalam persaingan global, tanpa harus kehilangan jati diri dan lepas dari nilai-nilai budaya bangsanya. Perlunya pendidikan IPS yang berkualitas internasional, seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler, kita harus berpikir global dan bertindak lokal. Globalisasi merambah ke semua penjuru dunia, tidak dapat kita bendung, dan kita harus masuk ikut serta di dalamnya, bertarung untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu, pendidikan IPS juga harus mempersiapkan kompetensi sosial bagi para peserta didiknya.
Materi pendidikan IPS berwawasan global tersebut diantaranya adalah yang pertama, tentang kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, eksistensi, potensi, dan jati diri sebagai warga dari sebuah bangsa yang berbudaya dan bermartabat sederajat dengan bangsa lain di dunia. Yang kedua, tentang kecakapan berpikir seperti kecakapan berpikir kritis, menggali informasi, mengelola informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, tentang kecakapan akademik, tentang ilmu sosial seperti memahami fakta, konsep, generalisasi, tentang sistem sosial budaya, lingkungan hidup, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan, serta tentang waktu keberlanjutan perubahan yang terjadi di dunia. Yang keempat, mengembangkan social skill dengan maksud supaya pada masa datang kita tidak hanya menjadi objek penguasaan globalisasi belaka. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan memperoleh informasi, berkomunikasi, mengendalikan diri, bekerja sama, menggunakan angka, memecahkan masalah, serta keterampilan dalam membuat keputusan. Dalam kurung Marge Colin dalam Nana Subratna, 2002.215. Sedangkan keterampilan sosial yang dikembangkan oleh National Council of the Social Study dalam kurung NCSS, 1984.2.249 adalah keterampilan dalam memperoleh informasi dan keterampilan yang berkaitan dengan hubungan sosial serta partisipasi dalam masyarakat. Keterampilan sosial seperti ini nampaknya relevan untuk dikembangkan dalam kurikulum pendidikan IPS di Indonesia agar kelak para peserta didik dapat hidup sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang dapat berperan dalam masyarakatnya. Pada poin ini kami akan membahas bagaimana cara mengajarkan pembelajaran IPS. Terdapat beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik melalui IPS. Di antaranya adalah cooperative learning, konstruktivistik, dan inquiry. Yang pertama, cooperative learning. Dengan model pembelajaran cooperative learning, pembelajaran IPS tidak hanya menghafal fakta, konsep, dan pengetahuan yang bersifat kognitif rendah lainnya, serta guru sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan akan membawa siswa untuk berpartisipasi aktif, karena mereka akan diminta melakukan berbagai tugas seperti bekerja secara kelompok, melakukan inquiry, dan melaporkan hasil kegiatannya di depan kelas. Itulah yang diungkapkan Wiraatmaja, bahwa model pembelajaran cooperative learning merupakan model pembelajaran yang relevan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Karena salah satu aspek dari kemahiran mengajar guru IPS yang dituntut untuk ditingkatkan dengan masuknya arus globalisasi. Yang kedua, konstruktivisme. Menempatkan siswa sebagai mitra pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran dapat digunakan oleh guru IPS dalam mengembangkan keterampilan sosial. Guru IPS yang konstruktivistik harus dapat memfasilitasi para siswanya dengan kesempatan berlatih dan mengklasifikasi, menganalisis, dan mengolah informasi berdasarkan sumber-sumber yang mereka terima. Guru juga harus membiasakan siswa untuk memprediksi aspek kognitif siswa yang dikembangkan tidak hanya dalam keterampilan menghafal dan mengingat, melainkan juga menganalisis, memprediksi, dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Yang ketiga, inquiry. Mengembangkan kemampuan siswa untuk memikirkan secara sungguh-sungguh dan terarah dan merefleksikan hakikat sosial kehidupan, khususnya kehidupan siswa sendiri dan arah kehidupan masyarakat dalam upaya mencegahkan masalah-masalah sosial. Setidaknya terdapat 7 langkah dalam penerapan pembelajaran inquiry, yaitu orientasi terhadap masalah, menyusun hipotesis, membuat perumusan masalah dan pembatasan masalah, melakukan eksplorasi, mengumpulkan fakta-fakta dan data,
berdasarkan analisis yang dirumuskan. Yang terakhir, generalisasi atau pertanyaan terhadap masalah. Kesimpulan dari materi diskusi kami adalah sebagai berikut. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan masuknya arus globalisasi membawa pengaruh yang multidimensional. Di bidang pendidikan, perubahan ini dituntut oleh kebutuhan siswa, masyarakat, dan lapangan kerja. Salah satu bentuk perubahan yang dituntut oleh kurikulum IPS adalah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara global. Sehingga sejak dini siswa sudah dibiasakan melihat, memahami, menganalisis, dan merefleksikan, memprediksi berbagai fenomena yang terjadi secara global. Dengan perspektif global, siswa mampu melihat dunia beserta penduduknya dengan pengertian dan kepedulian. Dengan perspektif ini, siswa dididik untuk ikut bertanggung jawab terhadap berbagai kebutuhan hidup penduduk dunia dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Kesimpulannya ialah peran di bidang IPS sangat penting dalam berbagai elemen masyarakat, yaitu fungsi utamanya dapat menyesuaikan diri di berbagai perubahan yang terjadi secara global dengan keterampilan dan kemampuan yang diembannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.